Dia itu mungkin mencoba untuk menjualnya setelah tahun 2014 karena sertifikat itu kan timbul 2014. Saya dengar itu mungkin sekitar tahun 2019-2020. Iya. Sebab laporan saya ke Polda itu kan tanggal 2 April 2019. Jadi setelah saya mengetahui bahwa dia menduduki lahan saya dan sudah ada sertifikat baru yang saya diberitahu oleh salah satu saksi dalam pengadilan, yaitu Ibu Nancy Waluko, bahwa dia itu sudah menerbitkan sertifikat di atas sertifikat saya. Dengan dasar itu saya melaporkan ke Polda. Berangkat dari informasi yang beredar di tengah masyarakat terkait adanya mafia tanah yang pelakunya diduga adalah oknum anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara berinisial LCS. Ini sebetulnya untuk mencegah perbuatan ini mengulang. Iya. Artinya kenapa kalau kita bodoh-bodoh kita sudah kuasai tanah, kita sudah menang secara perdata. Iya. Tapi apa tujuan akhirnya? Kalau mereka bisa main lagi. Jadi ini harus dituntaskan. Untuk mau inisiatif seperti ini harus sesuai visi pemerintah juga. Yang disampaikan. Kalau kita biarkan orang-orang seperti ini melenggang, sampai kapan negeri ini begini saja? Sampai pada akhirnya, keluarga Tampi dalam hal ini, Thomas Tampi didampingi. Kuasa hukumnya melakukan sebuah sesi konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Kita kan lagi banyak perhatian ke operasi-operasi para mafia tanah. Nah, mafia tanah ini tentu kerjasama antara dua orang atau lebih. Dan pasti itu ada kerjasama antara orang luar dan orang yang berada dalam sistem. Banyak cara-cara atau operasi-operasi yang dilakukan. Yang paling pokok tujuannya adalah untuk menguasai objek tanah yang bukan hak mereka gitu. Nah, kemudian kebetulan yang kami tangani sekarang ini adalah salah satu praktik mafia tanah. Kami belum menuduh oknum melakukan seseorang itu mafia tanah atau bukan. Tetapi dari cara-cara operasinya itu adalah cara-cara mafia tanah. Tanah ini tanah warisan. Jadi kebetulan pemilik tanah itu adalah adik dari kakak dari Pak Thomas Tampi itu, almarhum Henry Tampi. Nah, almarhum ini tidak menikah, tidak punya keturunan, sehingga ketika meninggal otomatis menjadi ahli warisnya Pak Thomas Tampi. Jelas itu adalah sertifikat hak milik nomor 79 yang diterbitkan tahun 1982. Nah, sedangkan tadi yang disebutkan oleh Pak Yahya pada tahun 2014 terbitlah sertifikat baru di atas sertifikat yang saya miliki, dan itu atas nama saudara Louis Carl Schramm. Nah, itu yang menjadi pokok perkara kita dan sudah saya laporkan di Polda Sulut. Jadi tanpa sepengetahuan saya, keluarga dia sudah menguasai lahan selama kurang lebih mungkin 14 tahun ya. Jadi dia mencoba untuk menjual beberapa kali, tapi gagal karena setelah diperiksa asal-usul penerbitan SHM 357 atas nama Louis Carl Schramm itu nggak cocok kepala sama ekor. Jadi calon pembelinya mundur sendiri 2 kali dia, menurut informasi. Maka tim media pun merasa tertantang untuk menelusuri adanya kasus tersebut. Karena seperti diketahui, pada tahun 2019 silam, Lebar CS telah dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara. Namun sampai tahun 2025, belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Atas dasar itu, tim media pun terbang menuju Sulawesi Utara dan tiba pada 24 Februari tahun 2025. Namun selama kurang lebih sepekan, tim media menemui kendala karena baik Polda Sulawesi Utara maupun yang bersangkutan tidak mau menemui ataupun menjawab rasa penasaran kami di mana LCS saat didatangi ke kantornya. Menurut informasi dari resepsionis kantor DPRD Sulawesi Utara, tidak ada di lokasi. Lalu ketika tim melanjutkan penelusuran ke Polda Sulawesi Utara pun mendapatkan hal yang sama, di mana baik Humas maupun Kapolda Sulawesi Utara sulit untuk ditemui. Bahkan ketika dimintai tanggapan melalui pesan WhatsApp dan juga SMS keduanya, tidak merespon dengan baik.
Sampai akhir staf LCS berinisial AS menelepon tim media terkait dengan maksud dan tujuan, kami ingin mewawancarainya. Tapi staf dari LCS pun hanya menjawab akan menyampaikan tujuan kami. Sampai kami tunggu detik ini, belum juga ada informasi lebih lanjut dari stafnya LCS tersebut. Selamat sore, Oma. Permisi. Sini duduk. Batasnya pas batas dengan tanah ini ya. Sampai turun bawah ya. 4 hektar ya. Tapi kalau Oma, setahu Oma itu punya siapa? Punya Pak Luis kah atau Pak Thomas? Kalau orang tahu tadi cuma dia bilang di sana punya. Iya, kakaknya. Oh, kakaknya. Itu Bapak. Iya, di Pak ya. Oh, Bapak ya. Masih ada pabrik minyak itu ya sebenarnya. Berarti punya orang tuanya Keluarga lah Keluarga, ya. istilahnya. Keluarga Keluarga Thomas. besar. Satu kok dia. Iya, iya. Oh. Berarti bukan Pak Luis, bukan ya? Oh, oke. Luis siapa dia? Sepang. Iya, Luis Sepang. Luis Sepang. Tapi mama dia cerita kan. Tahu apa-apa kalau orang tua cerita no. Nggak tahu itu no. Lalu Tante Helda orang pertama. Tahu kok Tante Helda itu. Iya. Lalu kau. Lalu kau. Kalau dia no. Lalu kau. Dia jaga situ sekarang dengan orang. Berarti itu miliknya keluarga Tampi ya, Pak ya? Jadi Bukannya- orang bukannya percaya, Sepang ya. orang yang dipercayakan untuk jaga di sini, ibu mantan kuntua. Laki-laki dan perempuan orang cuma jalan pasang lampu. Iya. Saya bilang sama ini dari ini paling orang datang sore kalau mau gelap pasang lampu, tutup jendela, paling begitu. Kita cuma tahu itu loh. Dulu opak siapa yang bagian ukur ya? Kalau nggak salah ya. Pak Enat. Opak Enat. Dia yang lebih tahu lagi itu. Dia tuh saksi stop. Iya betul. Dia saksi hidup ya. Beliau ada di mana itu? Dia sempat bawa jalan ke sana kemari. Kok itu. Ketika tim bergerak ke lokasi tanah, di sana menemui salah satu orang yang dituakan di Sonder, Bernard Welly, atau lebih dikenal dengan sebutan Opak Enat. Dia pun membenarkan jika tanah tersebut adalah milik keluarga Tampi. Selain Opak Enat, ada juga yang kami temui yakni Nancy Waluko yang merupakan hukum tua, alias kepala desa di Sonder. Nancy mengatakan hal yang sama seperti lainnya. Secara utuh tentu saja saya tidak lengkap, tetapi sedikit banyak saya memiliki argumentasi yang meyakinkan dilihat dari segi hukum ya untuk penegakan hak milik menyangkut lokasi ini. Oleh kakak saya namanya Hendrik Welle meminta kepada saya agar supaya hak milik daripada William Tampi tolong dibuatkan sertifikat tanah. Abang saya menanyakan apakah bisa saya melakukan itu. Saya katakan, oh tentu saja bisa, karena di sana ada sumber uang. Tentu kalau tidak dibayar saya tidak mau. Jadi dengan prestasi. Terjadilah proses pembuatan sertifikat atas hak milik William Tampi yang dibeli dari lelang Pengadilan Negeri Tondano yang asal usulnya milik daripada Lodewijk Oro. Gitu. Pembuatan penerbitan sertifikat tanah ini yang utama adalah berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional Minahasa. Sehubungan dengan itu, mengapa ada pembuatan atau ada sertifikasi tanah atas tanah-tanah adat ini? Ini awalnya tanah adat. Oleh karena memang itu program pemerintah Indonesia agar supaya
tanah-tanah adat yang sudah disertifikat ini, kalau ada masalah diurus lewat hukum tertulis, hukum perdata dan pidana. Adapun yang belum disertifikat dapat diselesaikan, kalau ada masalah dapat disertifikasi lewat hukum perdata pidana ataupun hukum adat. Sebab sampai sekarang ini hukum adat di Minahasa masih tetap berlaku. Begitu. Sampai akhirnya Opa dijadikan saksi dalam perkara perdata di pengadilan dan Ya. Dan Opa katakan apa yang sebenarnya. saya memberikan kesaksian oleh karena saya tahu persis saya diminta untuk membuat sertifikat atas tanah-tanah milik William Tampi oleh Samuel Tewu, dan saya bilang saya diberikan surat kuasa saya supaya bisa dipertanggungjawabkan atau saya bisa dituntut. Samuel Tewu berikan surat kuasa, ada sama saya kebetulan saya simpan. Jadi begini, pada tahun 2010 Pak Thomas datang, itu awal Pak Thomas sama Ibu Keisha datang ke rumah saya. Waktu itu saya menjabat sebagai hukum tua pertama di Desa Tulungan Atas Tua. Dan mereka mengatakan bahwa mereka punya lahan di sini. Mereka tuh kasih tahu yang ini. Terus saya kaget, Pak, karena dari tahun 2000 ini sudah ke Edi Sepang, yang sudah kuasai Louis Kram dalam hal ini. Terus saya bilang, ini sudah ada yang punya. Pak Thomas bilang, iya tapi kita ini punya sertifikat, pegang sertifikat tahun 82. 7982. Oh iya, oh kalau begitu nanti saya hubungi Edi Sepangnya. Waktu itu belum ada sertifikat, belum ada sertifikat atas nama Louis Kram. Tapi waktu itu kan tahun 2000 ibu sama bapak cuma datang sebentar terus balik lagi. 2011 datang lagi cek ini tanah ini. Gitu. Tapi kemudian saya hubungi Pak Edi Sepang. Di sini cuma biasa panggil Om. Kita telepon, kita bilang Om Edi, ini ada orang yang bilang yang mengaku punya tanah di sini, Om Edi punya. Oh iya, siapa Dor? Siapa? Mereka siapa? Oh iya, ini dari Sonelia. Dari Sonelia. Oh iya, bagaimana Om Edi? Orang pegang sertifikat. Begitu. Terus dia bilang, oh iya, jadi bagaimana mau ketemu? Kita bilang ketemu dulu untuk membicarakan ini sertifikat. Oh iya. Tapi tahun 2011 itu mereka kan cuma datang tak lama terus balik lagi. 2012 Pak Thomas sama Ibu Keisha kesini lagi, ke rumah lagi. Terus saya hubungi Om Edi, gimana mau ketemu membicarakan ini? Oh iya kita ketemu. Terus saya sampaikan ke Pak Thomas. 2012 itu kalau tidak salah tanggal 5 April, karena mau menjelang ini Jumat Agung waktu itu. Terus saya sampaikan, oh iya kita bersedia, sampaikan ke Pak Thomas. Jadi Pak Thomas tentukan, oh iya kita ketemu di Grand Puri Business Room. Kita sampaikan Pak sama Om Edi, oh iya, jadi tanggal itu sekitar tanggal 5 kalau tidak salah, kita ketemu di Business Room di Grand Puri. Terus dari Ibu Keisha tanya, dari Pak Thomas tanya, mana dokumen apa yang Pak Edi pegang. Kalau Pak Edi mengklaim bahwa itu tanah mereka. Kita ini punya sertifikat tahun 82. Mereka tidak kasih lihat. Cuma hanya bilang. Iya, tidak cuma bilang ada yang mana mereka punya ini. Terus Om Edi tanya,
mana sertifikatnya. Begitu. Pak Thomas bilang kita nggak pegang sertifikat, surat-surat berharga kita nggak pegang, itu semua ada di bank. Begitu. Terus mereka mau cari tahu berapa dianggunkan ke bank. Pak Thomas bilang kita nggak bisa prediksi berapa, soalnya ini ada beberapa sertifikat yang disatukan kemudian dikasih ke bank. Jadi begitu. Jadi kelihatan di situ mereka mau membayar ini karena mereka kan tanya berapa yang dianggunkan. Setelah itu mereka bilang, ini Om Edi bilang, oh nanti mereka akan cek ke bank di Jakarta. Dia suruh ini adiknya, kurang tahu saya kalau adiknya apa kakaknya, si Louis Stram, Jane Stram. Kita hadir di situ, Ibu Keisha sama Pak Thomas, saya, Edi Sepang sama istrinya, dan kurang tahu kakak apa adiknya Louis Stram, Jane Stram. Jane yang pengacara juga. Jadi dia bilang begini, jadi Jane kamu ke Jakarta cek itu sertifikat. Begitu. Terus sampai pada akhirnya terjadi gugat-menggugat. Begini. Habis itu mereka menyuruh Jane ke Jakarta, tapi tidak ada titik temu. Gitu. Tahun 2013, Pak Thomas sama Ibu Keisha datang lagi. Terus waktu itu saya sudah tidak menjabat sebagai hukum tua, tinggal ketemunya sama hukum tua yang baru, Hengki Nayuan, di rumahnya Hengki Nayuan. Di situ lagi Pak Thomas sama Ibu Keisha didampingi oleh pengacara Louis Nangoy almarhum. Di situ juga mau membuktikan, Pak Thomas memperlihatkan mereka memiliki surat, dari Edi Sepang tidak ada. Dalam hal ini, tim media merasa Polda Sulawesi Utara seperti tebang pilih dalam menangani perkara yang ada. Karena ketika yang melakukan dugaan kejahatan adalah partai lain, terbaru Polda memanggil anggota DPRD Sulawesi Utara dari fraksi PDIP, Airin Pinontoan, untuk diperiksa terkait kasus dana hibah ke GMIM. Namun kenapa Polda tidak berani memeriksa LC? Apa karena dia merupakan salah satu pimpinan anggota Partai Gerindra di Manado dan juga ketua fraksi di DPRD Sula?